Shalom The Warriors, setelah sekian lama kita beribadah dari rumah, JKI The Way ingin mengundang Anda untuk kembali beribadah secara onsite. Bagi para jemaat yang ingin beribadah secara onsite, wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan, seperti yang pertama, wajib menggunakan masker dan melakukan social distancing di dalam gereja. Yang kedua, jemaat juga harus mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang sudah disediakan. Yang ketiga, melewati penyemprotan disinfektan dan melakukan pengecekan suhu tubuh. Yang keempat, kemudian mengambil sendiri perjamuan kudus. Bagi jemaat onsite, sekarang kita persembahan menggunakan QR barcode untuk mengurangi kontak fisik. Demikian info update dari kami. Shalom Bapak Ibu, saya percaya setiap kita sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Hari ini sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, menaikkan pujian kami dari hati kami. Dan kerinduan kami Tuhan, Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami dedikasikan ibadah ini kepada Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
selalu ku tinggikan, ku mugungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami panggil Engkau Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan, amin, tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup.
kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama, amin. Dia Allah yang setia dan benar, amin. Mari tepuk tangan lebih meriah bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena apa? Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Amin. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Amin. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Yeah. Setia dan benar. Mari bersama-sama. Aku bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Amin. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Bersama. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Katakan dengan sungguh-sungguh. Yesus Tuhan mulia. Hidupku bagimu. Semua. Allah yang setia dan benar. Amin. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenang. Saya mendengar jemaat Tuhan saja katakan Allah. Allah. Mana suaranya? Amin. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Katakan Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sekali lagi. Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa janji Tuhan nyata dan amin. Amin. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan, beserta di setiap langkahku. Katakan dengan pasti. Kau selalu perhatikan. Amin. Seluruh kehidupanku. Katakan.
percaya janji Tuhan digenapi. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kami percaya janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari jemaat Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Di dalam-Mu Tuhan ada kepastian. Di dalam-Mu Tuhan ada jawaban. Ini yang kami percaya Tuhan. Hanya di dalam-Mu, hanya bersama-Mu, hanya dengan-Mu Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari bermazmur bagi nama Yesus. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang memerdekakan, Allah yang menghiburkan, Allah kekuatan, Allah keselamatan. Haleluya, haleluya. Bersama-Mu, bersama-Mu, di dalam-Mu, di dalam-Mu Tuhan.
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Kau Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Antara engkau dengan Tuhan katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkaulah Tuhan yang memberkati kami, Engkaulah Tuhan yang kami andalkan. Masuk di tahun yang baru ini, kami semua mau mengandalkan Tuhan saja. Kami mau berjalan selalu bersama dengan Tuhan. Engkau yang memimpin setiap jalan kami Tuhan. Engkau selalu berada bersama dengan kami. Berbicaralah Tuhan pada kesempatan kali ini. Kami semua siap untuk mendengarkannya. Kita siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu semua. Shalom semuanya. Senang bersama dengan saudara semua. Kita udah masuk di tahun yang baru. Kemarin Natal 2021 sudah kita lewati. Pesan Natalnya sudah disampaikan. Memasuki tahun yang baru juga sudah disampaikan pesan Natalnya. Nah, kita udah berapa hari ini sudah belum kita jalani pesan Natal yang disampaikan itu? Sudah belum kita kerjakan firman Tuhan itu? Pandemi ini belum juga berhenti sampai sekarang. Kita melihat segala yang terjadi sekarang ini, virusnya itu semakin bermutasi. Tadinya bagaimana, sekarang makin menjadi. Dulu saya ingat banget anak saya, Silo, waktu dia sekolah mulai dari rumah. Waktu itu dia kelas 3, semester 2.
Sedangkan sekarang dia kelas 5 semester 2 juga. Artinya 2 tahun sudah dilewati. Tapi kita nggak sadar gitu ya, ternyata pandemi ini sudah 2 tahun, bahkan nanti akan lebih gitu. Cuma yang kita perlu pahami sekarang, segala sesuatunya tuh yang dulu bagaimana, sekarang bagaimana, mulai berubah. Yang tadinya kita kerjakan sedikit demi sedikit, akhirnya mulai berubah. Dan perubahan itu mulai ada dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi bagi kita semua sekarang ini. Semuanya menjadi berubah. Nah, kalau dulu tuh saya ingat banget pada saat ibu-ibu nih, kalau misalnya kita ke pasar. Pada saat ke pasar, terus saya nggak bawa uang tunai. Wah, itu kalang kabut banget gitu. Kayaknya ke pasar itu harus siapin uang tunai. Pada saat nggak siapin uang tunai, kayaknya wah kaget gitu. Nah, tapi sekarang, zaman sekarang ini kita ke pasar nggak bawa uang tunai, itu nggak kenapa-napa. Contohnya saya gitu, setiap ke pasar saya cuma bawa handphone saya. Jadi belanja daging kah, sayuran, ayam, ikan, bahkan bumbu dapur sekalipun itu bayarnya sekarang pakai handphone doang gitu ya, pakai QR code. Nah, segala sesuatu yang tadinya kayak nggak mungkin, tapi sekarang berubah, mulai ada perubahan gitu. Mulai terjadi perubahan sedikit demi sedikit. Itu yang kita alami sekarang ini. Jadi kalaupun ke pasar gak bawa uang tunai, yang penting handphone ada di tangan, semuanya bisa terbayarkan. Pada saat kita kebaktian ke gereja, saya ingat banget. Dulu kalau misalnya ke gereja kita gak bawa uang tunai gitu ya. Wah, rasanya saya berdosa banget gitu. Gak bisa memberikan persembahan. Tapi sekarang ini kita dihadapkan pada situasi kita datang ke gereja, tapi kita nggak bawa uang tunai sekalipun, itu tidak masalah. Karena apa? Karena memang persembahannya diberikan by QR code itu, handphone kita yang dipergunakan, ataupun ditransferkan gitu. Jadi uang tunainya tuh udah nggak perlu dibawa-bawa gitu. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sedikit demi sedikit segala sesuatunya mulai berubah. Bahkan ke depannya nanti kayaknya segala sesuatunya tuh menjadi berubah gitu. Apa yang dulu kita kerjakan nanti tidak dikerjakan lagi. Yang dulunya tidak dikerjakan nanti malah dikerjakan. Jadi semuanya tuh mulai berubah. Terus saya ingat juga pada saat dulu tuh tengah-tengah minggu kita ada komsel. Apa sih namanya, kersel gitu ya. Apapun namanya, pada tengah-tengah minggu tuh anggota-anggota jemaat gereja biasa berkumpul, berkoinonia satu dengan yang lain, saling sharing kah, saling ketemu gitu ya. Terus membahas firman Tuhan, membahas hal yang rohani tentang pergumulan hidup kah gitu. Apapun dibahas di situ. Bahkan sampai sharing makanan. Saya ingat banget dulu pas komsel itu benar-benar persaudaraannya begitu erat gitu, begitu kuat. Nah, satu sama lain kelihatannya akrab banget, satu sama lain kelihatannya deket banget gitu. Sampai bahkan lebih dekat dibandingkan saudara. Jadi ada masalah yang dihadapi, dicurhatin ke sesama anggota gereja yang lain. Nanti dia bisa membantu dan merasa lega gitu hatinya. Itu yang kita alami pada zaman-zaman dulu. Tapi sekarang ini dengan kondisi yang kayak begini gitu ya, segala sesuatunya serba dibatasi. Gak bisa lagi sedekat dulu, gak bisa lagi maksudnya benar-benar gak bisa lagi kayak dulu gitu. Semuanya dibatasi. Sampai akhirnya kita melihat, kalau dulu kita lihat dari Matius 24 ayat yang ke-12, di situ dikatakan karena kedurhakaan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Pada saat dulu dibaca ayat ini gitu ya, kayaknya masa sih mungkin gitu.
kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi sekarang ini, di zaman sekarang ini, kita sudah melihat kalau namanya kasih itu makin lama makin dingin. Bahkan akhirnya kita sesama anggota gereja pun satu dengan yang lainnya bisa cuek, acuh tak acuh, semakin egois, semakin mementingkan diri sendiri. Itu akan benar-benar terjadi gitu. Itu yang mau saya sampaikan. Karena kasihnya itu gak lagi fokus pada Allah dan sesama. Makanya kasih itu akan semakin dingin. Kasih itu akan benar-benar bisa menjadi dingin. Kasih kita tuh harus benar-benar fokus sama Tuhan. Kasih kita terhadap sesama pun harus terus kita jaga. Jangan sampai kasihnya itu terkontaminasi dengan dosa dan segala perbuatannya. Fokusnya kita itu sekarang ini kayak bukan dipaksakan ya, tapi karena keadaan yang seperti ini akhirnya jadi memikirkan diri sendiri itu lebih dibandingkan orang lain. Nah, pada saat melihat Matius 24 ayat 12 itu, di situ kan berbicara tentang khotbah tentang akhir zaman. Khotbah tentang akhir zaman itu memang kita sekarang ini hidup di zaman yang akhir gitu ya. Jadi saat-saat ini memang kita sudah di akhir zaman gitu. Maka pada saat firman itu dikatakan kasih itu akan menjadi dingin, bukannya tidak mungkin dan tidak heran lagi nanti itu pun bisa benar-benar menjadi dingin. Oleh karena itu kita benar-benar harus jaga yang namanya kasih itu. Tuhan tuh mau mengingatkan kita semua untuk menjaga kebiasaan kita itu, menjaga kasih yang Tuhan sudah beri bagi kita itu, walaupun mengalami perubahan, tapi itu bisa tetap kita jaga. Kasih Tuhan bagi kita itu jangan sampai mengalami perubahan. Kasih itu tuh tetap harus kepada Tuhan, kepada sesama itu harus gitu. Jadi kalau berbicara soal kasih tidak bisa jauh dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Kenapa? Karena dari perikop 1 Korintus itu, perikopnya aja sudah berbunyi kasih gitu ya. Nah, jadi kalau berbicara tentang pasal-pasal sebelum dari pasal 13, pasal 12-nya itu berbicara tentang karunia-karunia roh. Pada saat kita mempergunakan karunia roh, itu pun kita pergunakan dengan kasih itu. Di pasal 13 itu dijabarkan kalau karunia itu kasih itu apa gitu. Nah, sedangkan pasal yang ke-14 itu dijabarkan mengenai menunjukkan bagaimana kasih itu berfungsi. Nah, yang kita mau fokuskan saat ini hanya di pasal 13. Jadi karena ini yang Tuhan mau untuk kita semua kerjakan. Ini yang Tuhan mau untuk kita semua itu peduli. Kita mau pegang firman Tuhan ini dan kita kerjakan sepanjang tahun ini gitu. Jadi tema khotbah saya pada kesempatan kali ini yang Tuhan inginkan untuk kita semua lakukan. Masuki tahun yang baru, memasuki lembaran baru dalam kehidupan kita. Kita semua tetap bisa menjaga firman Tuhan ini dalam hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan bagi kita semua untuk kita lakukan. Berdasarkan 1 Korintus 13 di ayat yang 1 sampai yang ke-13, paling enggak saya temukan ada 3 poin. 3 poin yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi berkenan kepada Tuhan, supaya kita menyenangkan hati Tuhan saja. Yang pertama, sama-sama yuk kita lihat dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ketiga. Saya bacakan buat kita sekalian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dari ayat 1 sampai 3 ini setidaknya tuh kalau kita pandai berkomunikasi, kalau kita pintar berkhotbah sekalipun gitu ya, kalau kita bisa menggunakan mulut ini dengan kata-kata yang baik kepada sesama, itu kita pintar banget gitu. Tapi kalau kita gak punya kasih, itu gak ada gunanya. Itu tidak ada faedahnya sama sekali. Itu yang mau Tuhan tekankan di sini. Jadi seandainya kita berkhotbah, melayani Tuhan, itu baik, tapi kita gak ada kasih, gak berguna semuanya itu. Nah, kata kasih di sini itu dalam bahasa aslinya tuh agape. Apa sih agape itu? Kasih Tuhan kepada kita. Itu agape. Agape itu kasih yang tanpa syarat yang diberikan bagi Tuhan kepada kita semua. Dia mau mengampuni kita semua. Itu agape. Kasih yang tulus, kasih yang tidak munafik, kasih yang tidak menekankan diri sendiri tetapi kepentingan orang lain. Kasih yang tetap berdiri di atas kebenaran. Jadi bukannya kompromi terhadap segala sesuatu yang salah, tapi benar-benar berdiri di atas kebenaran. Ya, katakan ya. Yang benar, katakan benar. Yang salah tetap salah. Tapi kasihnya itu tetap ada. Itu yang mau disampaikan. Nah, di ayat yang kedua, seandainya kita hamba Tuhan yang dikaruniai bermacam-macam karunia untuk bernubuatkah gitu. Tapi kalau kita bisa memindahkan gunung sekalipun, iman kita tuh sempurna. Kalau kita gak punya kasih, kasih itu gak ada di dalam pelayanan kita. Atau pelayanan kita sangat padat gitu ya. Pelayanan ini, pelayanan itu, segala macam gitu. Bisa melakukan banyak mujizat. Tapi kalau gak ada kasih, semuanya gak berguna. Semuanya sia-sia. Tapi Tuhan mau ingatkan kita, sekalipun kita memberikan diri ini untuk dibakar, kita menjadi martir buat Tuhan. Tapi kalau gak ada kasih dalam hidup kita, kasih itu gak bisa terpancar dari hidup kita, maka semuanya itu tidak ada artinya, tidak berfaedah sama sekali. Jadi dalam hidup ini kasih agape itu penting banget dalam hidup kita. Dikatakan itu yang harus kita pegang. Sebagai manusia, agape itu sudah kita terima dari Tuhan. Dia sudah menebus kita semua dengan darahnya. Dia sudah mau mengampuni kita semua karena agape itu. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Oleh karena itu, setiap hidup kita ini jika ada luka batin, sakit hati, dikecewakan orang, disakiti, jangan simpen itu semua. Ingat, kasih Tuhan tuh lebih dulu Tuhan berikan bagi kita. Artinya kita sudah memiliki agape itu. Jadi apa yang sudah Tuhan berikan, pegang itu. Kita jaga sampai kehidupan kita sambil terus berjalan. Kasih itu terus ada dalam hidup kita. Jadi kita menjalani hidup ini rasanya berat, masalah demi masalah gak pernah selesai. Ada aja masalah, pergumulan hidup ada aja. Tapi jangan jadikan hidup yang Tuhan sudah beri ini sebagai beban. Tapi jalani semuanya itu sebagai dengan kasih. Ada satu cerita. Ceritanya seperti ini. Di satu tempat ada seorang anak kecil, anak laki-laki gitu ya. Dia memiliki badan yang kurus sekali gitu. Pada saat itu dia sedang mau berjalan, dia menggendong seseorang di punggungnya. Pada saat dia berjalan, dia gendong seseorang itu di punggungnya. Lalu dia melewati satu tempat yang ramai dengan banyak orang. Pada saat dia lewat, ada orang-orang yang melihat dia menggendong itu, terus dia bilang, "Mau kemana nak?" gitu. Kelihatannya bebanmu berat sekali gitu. Karena pada saat orang itu melihat nih anak lewat, badannya tuh sampai membungkuk. Karena mungkin posisi yang dia bopong, yang dia gendong itu berat gitu.
Jadi pada saat dia lewat ditanyakan, mau kemana nak gitu, bebanmu berat sekali. Dan ternyata anak ini menjawab, saya mau ke supermarket bu gitu. Ini bu, sambil dia tunjuk gitu ke punggungnya, ini bukan beban saya, ini adik saya bu. Dia mau membeli coklat kesukaannya di supermarket. Kakinya sedang sakit, dia tidak bisa berjalan sendiri. Makanya saya bopong dia. Nah, kita melihat cerita ini. Dari cerita ini kalau seseorang yang memandang perbuatan itu sebagai beban, tapi ternyata orang lain bisa memandang itu bukan sebagai beban. Jadi cara pandang kita itu yang harus kita ubah. Cara pandang kita itu yang harus kita rubah. Kita harus memandang itu dengan kasih. Karena kasihnya makanya dia bopong adiknya itu di punggungnya. Itulah kekuatan terbesar dalam hidup ini. Kasih agape itu yang harus ada dalam setiap kehidupan kita. Kasih yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Cara pandang seseorang itu harus benar-benar berubah, berbeda. Jika dilakukan dengan kasih, maka semuanya itu akan menjadi lain. Seperti contoh, saya pakai diri saya sendirilah gitu ya. Setiap pagi itu saya harus bangun lebih pagi. Untuk apa? Untuk nyapu, ngepel gitu, membersihkan rumah. Karena ketika dulu pas saya rekaman itu banyak kan dia rekaman subuh. Jadi sekitar jam 5 gitu. Nah, saya berarti harus lebih bangun lebih pagi dibandingkan Pase gitu. Ketika saya melakukan hal itu sebagai beban, jujur berat loh. Berat banget. Jadi setiap kali saya habis nyapu, ngepel gitu, terus saya suka narik nafas panjang gitu tanpa sadar gitu ya. Gitu. Henry suka ledekin saya gitu. Kalau misalnya ini dia bilang apa? Nafas ribuan tahun katanya. Nah, bukannya sengaja tapi memang kok kayaknya berat banget gitu. Nah, itu cara pandang saya ketika saya membersihkan rumah, menyapu, mengepel itu sebagai beban. Jadi begitu saya tahu, oh iya, saya harus merubah cara pandang saya. Ini bukan beban saya. Saya melakukan semuanya itu karena kasih. Karena saya mengasihi keluarga saya. Karena saya mengasihi Pase gitu. Nah, saya harus menyapu, membersihkan rumah sebelum anak-anak sekolah. Jadi pada saat anak-anak sekolah semuanya udah bersih dan mereka bisa belajar dengan lebih semangat lagi. Itu yang saya kerjakan. Begitu pula dengan kita anak-anak STT Sangkakala gitu ya. Kita kuliah, jujur memang tugasnya nggak sama seperti orang kuliah pada umumnya. Kan kita kelas profesional gitu. Tapi namanya kuliah itu pasti ada tugas. Nah, pada saat dikerjakan sebagai beban itu memang berat banget gitu. Tapi kalau kita mengerjakan karena kasih yang Tuhan sudah berikan bagi kita, kita mau mengerjakan semuanya itu, akhirnya rasanya lebih ringan. Itu semua bisa kita kerjakan dan kita memberikan yang terbaik. Jadi yang Tuhan mau untuk kita lakukan, yang pertama, miliki kasih agape itu. Jaga kasih agape itu dalam kehidupan kita. Ada dalam hidup kita. Cara pandang kita yang harus kita ubah. Jangan lagi jadikan itu suatu beban. Tapi benar-benar jalankan semuanya itu dengan kasih agape itu. Fokus hidup kita pada Tuhan. Pada Tuhan saja. Kita harus benar-benar menyukakan hati Tuhan. Walaupun berat, tapi kalau kita kerjakan dengan kita mau menyukakan hati Tuhan, semuanya itu akan lebih ringan. Jadi jalani kehidupan ini dengan kasih itu. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Yang kedua, kita lihat dari ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Balik lagi ke 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-8. Saya bacakan bagi kita semua. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan,
tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Dari semuanya ini, di situ dikatakan kasih itu sabar. Sabar ini dalam bahasa Yunaninya dia makrotumeo, yang artinya to be long suffering, slow to anger, slow to punish. Bukan cuma panjang sabar, tapi sabar dalam penderitaan yang panjang. Lambat untuk kita marah, lambat untuk memberikan hukuman. Jadi yang dimaksud dengan sabar di sini itu yang harus kita kerjakan. Ayo bersabar, kita harus panjang sabar, sabar dalam penderitaan yang panjang. Walaupun kayaknya ada di dalam penderitaan, sabar. Tepat pada waktunya, Tuhan akan menggantikan semuanya indah pada waktunya. Gitu. Lambat untuk marah. Kita marah boleh, kita benar-benar marah seperti Tuhan Yesus ketika di Bait Allah. Banyak penjual-penjual di Bait Allah berubah menjadi tempat penjualan gitu ya. Tuhan marah dan dia mengobrak-abrik, itu karena marah. Tapi jangan sedikit-sedikit marah gitu. Kita harus lambat untuk marah, lambat untuk memberi hukuman. Jadi jangan dikit-dikit kamu harus gini. Panis itu jangan dikasih langsung saat itu juga, tapi benar-benar bijaksana, lambat untuk memberikan hukuman. Kemudian yang kedua tadi dikatakan murah hati. Murah hati dalam bahasa Yunaninya kristeuomai, yang artinya to be kind, full of service to other. Menjadi baik, mau melayani orang lain atau penuh pelayanan kepada orang lain. Jadi lebih mementingkan orang lain dibandingkan kepentingan diri sendiri. Itu yang harus kita kerjakan. Lalu tidak cemburu dan sebagainya, sampai yang terakhir saya hitung semuanya gitu ada 16 poin dari pasal 4 sampai pasal 8 tadi. Nah, semua poin itu harusnya ada dalam hidup kita. Sabar, murah hati, tidak cemburu dan sebagainya itu harusnya ada dalam hidup kita. Karena apa? Itu yang menjadi ciri khas dari kasih. Itu yang menjadi ciri khas kasih. Maka itu mestinya kelihatan dari hidup kita. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya ada membaca di rubrik Kristen gitu di web. Ketika saya baca, di situ ada tulisan gitu, berbicara tentang orang Kristen, orang percaya itu identik dengan kasih. Identik dengan kasih dan segala perbuatannya gitu. Jadi harusnya apa yang ada di ayat 4-8 ini itu pun harus ada dalam kehidupan kita. Gak bisa satu-satu, tapi semuanya itu harus ada dalam hidup kita. Jadi bukan cuma lewat perkataan kita memenangkan jiwa bagi Tuhan, tapi lewat seluruh kehidupan kita, kasih itu terpancar keluar lewat hidup kita. Karakter Yesus itu terpancar dari hidup kita. Kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Bagaimana menjadi serupa dengan Tuhan? Kalau melihat dari ayat 4-8 tadi, kita harus mematikan daging kita. Kedagingan kita ini harus kita matikan. Gak bisa lagi kompromi dengan dosa dan segala kesalahannya. Tapi benar-benar kita harus matikan daging kita, berdiri pada kebenaran itu, menggunakan karakter Kristus dalam hidup kita. Jadi pada saat kita menggunakan karakter Kristus itu ada dalam hidup kita, maka kasihnya Tuhan itu, agape itu akan terpancar keluar dari hidup kita. Menjadi kesaksian bisa dilihat oleh orang lain dari hidup kita. Bukan cuma lewat mulut kita, tapi benar-benar oh iya, dari keseluruhan hidup kita bisa memancarkan kasih yang menjadi ciri khas dari hidup orang Kristen itu. Seperti ada sebuah cerita berkata seperti ini. Ada seorang ibu, dia tinggal di suatu tempat gitu.
ibu ini sudah janda tinggal bersama dengan 4 orang anaknya. Anak yang pertama itu berkata gini, mereka sedang berkumpul gitu, terus mereka sedang adu-aduan mengatakan kasih sayangnya kepada ibunya gitu. Anak yang pertama bilang, saya kan anak paling besar nih gitu. Karena saya lahir duluan, saya paling lama sayang mama gitu. Jadi saya sayang mama udah lebih lama dibandingin kalian gitu. Anak yang pertama bilang gitu. Anak yang kedua gak mau kalah. Dia bilang ke mamanya, saya paling sayang sama mama karena saya perempuan. Dia satu-satunya perempuan, anak yang kedua ini. Saya paling sayang mama. Jadi karena saya anak perempuan, saya yang paling sayang mama gitu. Anak yang ketiga tiba-tiba bilang ke ibunya, "Ma, aku sangat sayang ya sama mama. Kalau ada yang mau menyakiti mama, kalau ada yang mau mencelakai mama, pasti aku maju duluan untuk melindungi mama." Kata anak yang ketiga seperti itu. Kemudian anak yang keempat berkata, "Saya memang paling bungsu, saya memang paling kecil gitu. Tapi saya sayang banget sama mama." Lalu dia peluk mamanya. Terus dia tinggal. Nah, ibunya begitu melihat reaksi keempat anaknya, seneng dong ya. Namanya seorang ibu disayang sama anak-anaknya itu pasti seneng. Dia dengan muka berseri-seri, "Mama seneng kalian semua sayang sama mama," gitu. Nah, ternyata beberapa waktu kemudian si ibu ini mau menyiapkan makan malam. Dia mau menyiapkan makan malam, tapi ternyata apa yang mau disiapkan, telurnya tuh habis. Telurnya habis dan dia bilang, ibunya ngomong ke anak-anaknya, "Siapa ya bisa minta tolong dong gitu. Telurnya nih mau dimasak habis gitu. Bisa gak minta tolong belikan di ujung gang tuh ada warung, tolong belikan gitu." Pada saat ibunya bilang seperti itu, anak yang pertama buru-buru ke kamarnya. Karena dia belum selesaikan tugas rumahnya, PR-nya belum selesai. Dia selesaikan tugas rumahnya dan dia masuk ke kamar duluan. Anak yang kedua berpikir, saya kan perempuan, ini udah mulai sore. Udah deh kakak-kakak aja yang cowok-cowok aja deh yang pergi. Saya di rumah aja gitu. Anak yang ketiga terus bilang, dia ngelongok keluar, wah udah mulai mendung nih gitu. Udah mulai gelap juga gitu. Males gitu. Terus dia diam-diam masuk ke kamarnya gitu. Dan reaksi dari si bungsu, dia mencari jas hujannya, dia mempersiapkan sendalnya, dia pakai jas hujannya, dia pakai sepatu bootsnya. Lalu dia menghampiri ibunya terus dia bilang, "Mah, sini saya yang belikan. Mana uangnya? Saya belikan telur supaya kita semua bisa makan malam hari ini." Terus mamanya bilang, pada saat menyerahkan uang ke anaknya itu yang bungsu, mamanya bilang, "Tapi udah mau hujan loh nak, gitu. Di luar sudah mulai mau gelap. Kamu gak takut pergi sendirian?" Gitu. Terus anak itu menjawab, "Enggak mah, saya gak takut. Itu cuma ada di ujung gang. Saya bisa pergi ke situ, gak kenapa-napa. Pakai jas hujan tidak akan kehujanan." Dikatakan seperti itu anak kecil itu, anak yang bungsu. Lalu dia pergi terus dia bilang ke mamanya, karena saya sayang mama, saya mau mengerjakan ini. Gitu. Dari kisah ini kita melihat kalau namanya kasih itu, agape itu gak hanya lewat ucapan, tapi benar-benar perbuatan kita menunjukkan kasih itu. Kasih itu bukan sekedar rasa, tapi itu suatu perilaku. Kasih itu bukan hanya slogan, tapi gaya hidup. Dan kasih itu bukan cuma identitas kekristenan, karena kasih adalah jiwa dari kekristenan itu sendiri. Jadi kasih itu merupakan prinsip hidup orang Kristen, orang percaya. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Kasih itu harus tetap ada dalam kehidupan kita. Jadi karakter Kristus pun harus tercermin dari hidup kita. Jadi kita bisa serupa dengan Yesus. Kita menjadi serupa dengan Yesus. Apa yang Tuhan kerjakan, kita pun harus bisa kerjakan dalam hidup ini. Kita bisa menjadi kesaksian, bukan lewat perkataan kita, tapi lewat keseluruhan hidup kita.
kita menyukakan hati Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat di ayat yang ke-13. Di ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi yang paling besar di antaranya itu kasih. Dari awal kita percaya Tuhan, dari awal kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, kasih itu sudah ada. Pakai kasih itu dalam hidup kita. Sampai kapan? Sampai saat terakhir sekalipun, kasih itu tetap ada dalam hidup kita. Kasih itu tetap ada dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita mau berjumpa dengan Yesus, Dia, Allah itu adalah kasih. Jadi kasih itu harus bertemu dengan kasih. Yang sewujud itu akan menyatu. Nah, dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-21, perikop dari 1 Yohanes 4 ayat 7-21 itu adalah Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Nah, dari ayat yang ke-7 kita dapat kasih itu dari Allah. Maka kita harus benar-benar mempergunakan kasih itu dalam hidup kita. Lalu kita mau ngapain? Kita bisa mengasihi sesama kita manusia. Kita bisa membagikan kasih itu kepada sesama kita manusia. Dan kita bisa mengenal Tuhan Allah yang kita sembah. Mengenal Tuhan yang punya hidup kita ini. Dan mengenal Tuhan dengan sungguh. Jadi sepanjang hidup kita, kasih itu selalu menyertai kehidupan kita. Jadi yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, yang ketiga, tetap jaga kasih itu. Dari awal, pertengahan, hingga akhir selalu ada dalam kehidupan kita. Selalu menyertai hidup kita. Tetap mengasihi Tuhan dan sesama. Terus mengenal Tuhan dengan benar. Dan bahkan kita bisa bertemu muka dengan Tuhan. Pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan bersuka sekali. Karena kita sudah menjaga kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini. Dan berjumpa dengan kasih yang sesungguhnya itu, yaitu Yesus sendiri. Saya simpulkan khotbah saya pada kesempatan kali ini. Ada 3 hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, miliki kasih agape itu dalam hidup kita. Cara pandang kita harus berubah. Fokus hidup kita hanya pada Tuhan saja. Yang kedua, kita harus menjalankan kasih itu sebagai prinsip hidup kita. Prinsip hidup kita itu, kasih itu bisa terpancar keluar lewat kehidupan kita. Bukan cuma perkataan, tapi seluruh hidup kita mencerminkan kasih itu. Yaitu kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana menjadi serupa dengan Kristus? Matikan daging. Kedagingan kita harus semakin dimatikan. Supaya kita bisa menyatu dengan Kristus. Kasih Kristus yang terpancar keluar dari hidup kita. Dan yang terakhir, tetap jaga. Kasih Tuhan itu, kasih agape itu ada dalam hidup kita. Di dalam kehidupan kita, kita bisa mengasihi Tuhan. Bisa mengasihi sesama. Bahkan kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Itu yang mau saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kesempatan kali ini kami mau menaruh kasih-Mu itu ada dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu itu terus ada dalam hidup kami. Kasih agape-Mu itu Tuhan. Kasih yang tanpa syarat. Seperti kasih Tuhan kepada setiap kami. Kami bisa mengerjakannya dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi serupa dengan Yesus. Karakter Yesus itu bisa ada dalam hidup kami. Dan kami bisa mengerjakannya dalam kehidupan kami. Sampai akhirnya nanti kami semua bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kami bisa bertemu muka dengan Engkau. Dan kami bisa bersorak-sorai menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Kami mau kasih itu selalu ada, selalu menyertai dan selalu bersama dengan kami.
Kita bangkit berdiri. Minta F. Ku mau seperti-Mu Yesus, Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Yes Lord. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Setiap kita yang mau mengerjakan firman ini dalam hidup kita, yang mau mengenakan kasih agape itu dalam hidup ini, kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengerjakan firman-Mu dalam hidup ini, sehingga kami pulang gak sama seperti kami datang. Kami pulang dengan membawa kemenangan, kami pulang dengan membawa sorak-sorai dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang mau menjalankan firman Tuhan ini, kita katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kita katakan, terima kasih Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Itu kerinduan kami Tuhan. Lewat hidup kami bisa memuliakan nama Tuhan. Lewat hidup kami bisa memuliakan nama-Mu. Meteraikan firman-Mu ini Tuhan dalam setiap loh hati kami. Sehingga kami bukan cakap hanya mendengar, tapi kami benar-benar bisa mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita persiapkan roti dan anggur. Jika ada salah dosa kita datang ke hadapan Tuhan. Mohon ampunan Tuhan. Biarlah Dia menyucikan kita dari segala salah dosa. Dan kita masuk dalam perjamuan kudus ini dengan benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kita persiapkan hosti di tangan kanan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberi kami keselamatan. Kami percaya oleh kuasa bilur Yesus, semua sakit penyakit, semua vonis dokter, semua kelemahan tubuh, semua kutuk penderitaan, sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kami sudah dilepaskan, disembuhkan, diciptakan kembali, serupa segambar seperti Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Makanlah.
Kita angkat anggur. Dalam nama Yesus, inilah darah perjanjian yang baru. Darah Yesus Kristus yang tercurah dari atas kayu salib, yang memberi kami penebusan atas dosa dan kesalahan kami. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus, semua kutuk dosa, kutuk Kejadian 3, kutuk keturunan, kutuk leluhur tidak berkuasa atas kami. Mata kami kudus, bisa memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka, bisa mendengar panggilan dari sorga. Mulut lidah kami penuh kuasa. Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Tangan kami diberkati. Apapun yang kami kerjakan dimampukan Tuhan berhasil. Kaki kami diurapi. Kemanapun melangkah, tanah bumi yang kami injak diberkati Tuhan. Kami percaya segala kutuk, sakit, penyakit, kelemahan tubuh sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kami beriman darah Yesus sudah menyempurnakan kami. Kami diciptakan kembali serupa segambar seperti Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah perjanjian yang baru. Inilah darah Yesus Kristus. Minumlah. Bagi setiap kita yang sudah menerima tubuh dan darah Yesus, mengucap syukur atas tubuh dan darahnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Buat tubuh dan darahmu, menyucikan kami. Terima kasih Tuhan, biar tubuh dan darahmu bisa menyempurnakan kami. Tubuh dan darahmu menyembuhkan setiap yang sakit dalam tubuh kami. Tubuh darahmu membuat kami menjadi sempurna. Segala virus apapun tidak akan berkuasa atas kami. Kami diproteksi oleh Tuhan, kami dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Ada pengumuman? The Warriors akan mulai pada tanggal 17 Januari baru mulai kembali acara-acara PASE dalam program The Warriors kita. Nah, terus hari Sabtu besok itu akan Komsel Perdana, benar? Tanggal 15 Januari itu Komsel Perdana kita dan sekaligus perayaan Natal kita. Jadi tanggal 15 Januari besok perayaan Natal sekaligus Komsel Perdana, Top Perdana ya. Itu yang akan saya bagikan pada pengumuman kali ini. Nah, kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan seperti QR barcode. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah
yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ada di Indonesia ini, kami berdoa buat negara kami ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati Indonesia. Engkau yang memimpin segala pemimpin kami. Engkau yang memberkati mereka. Supaya mereka bisa memimpin dengan benar. Dengan takut akan Tuhan. Dan benar-benar meninggikan kebenaran itu di atas segala-galanya. Kami serahkan Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami belum terlepas dari virus corona ini Tuhan. Biarlah virus apapun dia bermutasi sebagai apapun juga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap virus apapun itu tidak akan bisa kena pada diri kami masing-masing. Tuhan yang menjaga, memproteksi kami semua. Bilur-bilur Yesus selalu menyertai kami, menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Jika ada yang mengalami kelemahan tubuh, kelemahan fisik, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang jamah, Kau yang sembuhkan, Kau yang pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah semua yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau yang pulihkan, memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Karena Engkaulah Yehovah Rafa bagi kami Tuhan. Kau juga yang memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang menemui jalan buntu. Apapun itu, biarlah Engkau yang memberikan kelepasan kepada setiap kami. Yang terikat Kau berikan kelepasan juga. Kau lepaskan dari segala belenggu setan, iblis, kuasa gelap dan segala perbuatannya. Supaya kami benar-benar free, kami benar-benar bebas di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang sama akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau serta memberimu kasih karunia dan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memberkati usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, buah kandunganmu, lumbung-lumbung usahamu, keluar masuk keuanganmu. Dijadikan kau naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan akan membimbingmu ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tuhan akan menjagamu sehingga setan, iblis dan kuasa-kuasa jahat tidak akan sanggup menyentuhmu dan keluargamu. Hanya kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikutimu, menyertaimu, melingkupimu seumur hidupmu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kuasa dan penyertaan yang manis, mesra dan intim dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk membawa kita semua masuk dalam kerajaan surga. Yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan dengan iman, amin. Kau tak pernah tinggalkan, beserta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Kau Allah pelindungku,
tepati janji, selalu nyatakan janjimu. Sekali lagi, janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyata janjimu. Amin. Yang terima janji Tuhan boleh berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Shalom, selamat hari Minggu. Kita satukan hati, kita berdoa. Bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.